سنة من أحيا الظلام إلى أني اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطواه تحت الحجارة كشحا مطرف العدم وراودته الجبال شب من ذهب عن نفسه فأرى أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومتم من Dan kini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Noval Hadi Al-Jufri LCMA ACCA. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أكرمنا بخير نبي أرسل وشرفنا بخير كتاب أنزل وأعزنا بأعظم دين شرع وجعلنا خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله الذين هم منار الهدى وسفينة النجاة وأصحاب أهل التقى والوفاء وعلى الذين اتبعوهم بالهدى إلى يوم الوفاء. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Kurang semangat ini jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ceramah hari ini akan ditutup dengan tanya jawab.
barangkali ada yang mau menanyakan tentang yang saya sampaikan hari ini. Masalah yang akan saya bahas hari ini adalah pentingnya punya prasangka baik, pentingnya punya optimis dalam segala hal. Sampai tahu air itu adalah makhluk Allah yang mempunyai ciri sangat berbeda dengan benda lain. Salah satu ciri khas air itu di samping bisa diminum, mudah dibentuk. Kalau ditaruh di dalam gelas, bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Ditaruh di dalam botol, bentuknya berubah menjadi seperti botol, dan begitu seterusnya. Alhasil, air itu adalah makhluk yang sangat lembut, yang sangat mudah berubah dan sangat mudah dibentuk. Manusia juga mempunyai bagian dalam dirinya suatu hal yang sangat juga mudah berubah dan sangat mudah dibentuk. Suatu hal itu adalah hati manusia. Hati manusia ini mudah berubah, bisa percaya diri, bisa ragu, bisa cemas, bisa takut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manusia ini sangat penting untuk bagaimana dia bisa menjaga hatinya, mengarahkan hatinya, dan memberi pupuk kepada hatinya sehingga hati tadi menjadi hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang bermanfaat dalam kehidupan manusia itu sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita hati yang bening, hati yang bersih. Maka dari itu Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Karena Allah yang selalu merubah-rubah hati manusia. Wahai Allah, tetapkanlah hatiku ini berada dalam keimanan dan berada dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub. Sampai tahu dalam satu peperangan, musuh Rasulullah itu jumlahnya selalu lebih banyak, tapi terkalahkan. Kenapa? Karena hati mereka dilimpahkan sama Allah rasa takut. Sanulqi fi qulubihimur ru'b. Kata Allah, saya beri perasaan takut. Maka dari itu hati ini penting sekali. Hati ini bisa jadi sumber, bahkan hati ini adalah sumber kebahagiaan kita sehari-hari dan sumber kesuksesan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ada seorang yang di saat dia mendapat ujian, mendapat cobaan, dia tidak terkecoh dengan ujian tadi, tetapi dia tetap optimis, tetap bisa tersenyum seperti biasa, tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh. Dia mengalami masalah dalam keluarga, mengalami masalah dengan suaminya, mengalami masalah dengan istrinya, mempunyai masalah dalam mendidik anaknya, mempunyai usaha yang sedang memburuk hasilnya. Tetapi dalam mengalami semua ini, dia tetap kokoh, tetap gigih untuk merubah yang tidak baik menjadi yang lebih baik, yang menurun menjadi meningkat lagi. Dia tetap percaya dan yakin bisa menjadi baik kembali. Dia tidak gentar, tidak pesimis, tidak su'dzon dengan Allah. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambaku denganku. Kalau dia yakin saya akan memberi jalan, ya saya kasih jalan. Tapi kalau dari pertamanya dia sudah tidak yakin dengan saya, tidak akan saya beri jalan. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang terpesona, menjadi orang yang bisa disuri tauladani, menjadi orang yang bisa kita contoh, bisa kita ambil manfaat dari kehidupan sehari-harinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang ini penuh percaya, padahal sudah jatuh, usahanya sudah hampir bangkrut, suaminya sudah
tidak bisa dipercaya kata-katanya, istrinya nyeleweng, tetapi dia tidak putus asa, anaknya bandel, tidak putus asa, dia ingin merubah. Wa may yu'min billah yahdi qalba, dia tetap beriman bahwa sepanjang apapun malam pasti fajar akan menyingsing, sebesar apapun masalah bisa diselesaikan. Kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, maksudnya beriman dengan rahmat Allah. Kita semua beriman Allah itu ada, tapi belum tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengaplikasikan, kita meyakini dalam langkah kita bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Barang siapa yang beriman bahwa Allah akan menurunkan rahmat kepadanya, yahdi qalbah, Allah akan memberi ilham kepadanya bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang baru mendapat masalah, dia sudah putus asa, sudah cemas, sudah berburuk sangka, sudah tidak mempunyai keyakinan, keimanannya goyang, dia sudah punya pandangan ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Di saat dia melihat ada sesuatu yang tidak benar baik dari suaminya atau istrinya, dia sudah putus asa duluan, dia mengambil jalan pintas, usahanya menurun, keuntungannya menurun, dia sudah tidak yakin lagi bisa membesarkan usaha ini, dia mudah putus asa. Mulai belajar, mau ujian, tidak bisa memahami sebuah masalah, dia sudah menuduh dirinya tidak mampu. Dia sudah mempunyai keyakinan dia akan gagal dalam ujian, sudah tidak bisa lagi masuk ke jurusan yang favorit, universitas favorit, atau jurusan yang dia harapkan. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengkubur hidup-hidup masa depannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berbeda dengan orang yang pertama tadi yang yakin, bahkan ainul yakin, dalam keadaan apapun Allah tetap akan memberi solusi, karena kehidupan dunia ini selalu dihadapi dengan ujian dan ujian. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita membutuhkan 3 masalah dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita harus pertama optimis sebelum melaksanakan hal. Kedua, optimis dan berbaik sangka di saat kita berusaha. Ketiga, kita tetap optimis dan berbaik sangka di saat kita melihat hasil usaha kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan, alias gagal. Di saat kita sudah berusaha terus kita gagal, kita harus tetap optimis. 3 hal ini yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita harus berbaik sangka bahwa Allah akan memberi jalan. Kita harus yakin bahwa kita mampu. Kenapa? Karena kalau kita tidak yakin sebelum berusaha, kita tidak berbaik sangka sebelum berusaha, berarti ya simpel saja, berarti kita sudah menyerah sebelum sampai di medan perang. Kita berarti sudah menyerah duluan, belum berjuang sudah menyerah. Sebaik apapun Anda, manusia itu punya angan-angan, punya hasrat. Sebaik apapun angan-angan Anda, sebesar apapun hasrat Anda, tapi kalau Anda tidak mempunyai kepercayaan sebelum melaksanakan, hasrat dan cita-cita atau angan-angan tadi akan melayang begitu saja dibawa oleh awan, tidak ada artinya. Ada orang mempunyai banyak ide, bisa begini, bisa begitu, tetapi tidak melangkah. Karena apa? Ada ragu-ragu, ada was-was, tidak berani. Akhirnya semua yang dia miliki dari ide-ide yang baik tadi tidak mempunyai arti. Segala sesuatu itu kalau tidak dilaksanakan tidak bisa tahu. Jarib ta'rif, katanya pepatah Arab. Cobalah baru sampean tahu. Jangan menunggu kepastian. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang pasti. Tidak ada, semuanya serba tidak pasti. Bahkan yang ahli memprediksi pun selalu meleset waktu memprediksi. Tidak ada. Hidup ini selalu berubah di tangan Allah, dan disitulah Allah menguji keimanan manusia ini. Apakah dia selalu beriman? Karena iman itu bukan 1 jam 2 jam. Keyakinan kepada Allah itu bukan sehari 2 hari, tapi selama kita masih hidup. Jadi dirubah-rubah sama Allah. Kita harus tetap
optimis sebelum melangkah, sebelum berusaha. Kita mempunyai apa, masalah apa saja, kita harus pertama kita harus optimis. Jadi kalau ada Anda mau ujian, misalkan Anda harus yakin, meskipun Anda terlambat mengikuti mata pelajaran tadi, terlambat mengikuti les atau apa saja, Anda harus yakin bahwa Anda akan mampu, Anda akan bisa. Begitu juga Anda mempunyai anak yang nakal, jangan merasa terlambat. Meskipun anak tadi sudah cukup besar, mungkin lebih berat mendidiknya daripada mulai kecil, tapi Anda harus yakin ini bisa dirubah. Ini sebelum melaksanakan. Jadi harus mempunyai keyakinan dulu, mempunyai kepercayaan, bahkan ainul yakin bahwa solusi akan diturunkan sama Allah selama saya mau benar-benar berusaha. Usaha Anda menurun, Anda rubah apa kesalahan yang ada di usaha Anda sehingga Anda bisa memperbaikinya. Jangan di saat menurun terus seakan-akan ini selesai. Itu hanya pertanda bahwa ada sesuatu yang harus dirubah. Kalau zaman dulu orang beli ke pasar kelontong, tahu sampean, peracangan-peracangan. Orang sekarang sudah tidak mau lagi, hanya sebagian kecil. Meskipun mahal, mereka belanja ke Indomaret, ke Alfamaret. Kenapa? Gaya hidup manusia itu sudah berubah. Gaya hidup. Usaha Anda juga begitu. Kenapa ini menurun? Apa sebabnya? Anak Anda nakal. Kenapa sebabnya? Jangan terburu-buru berburuk sangka. Dipelajari dulu. Suami menurun kesetiaannya, dipikirkan dulu apa sebabnya. Begitu pula sebaliknya, istri tidak setia seperti dulu lagi. Apa sebabnya? Jangan langsung divonis. Jadi kita harus yakin ada sesuatu yang perlu kita benahi, dan kita juga harus yakin bahwa solusi akan diturunkan sama Allah selama kita mau berusaha. Kita harus yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Semuanya itu bisa dirubah. Itu yang pertama. Jadi kita harus optimis sebelum berusaha. Kedua, kita juga optimis di saat berusaha. Jadi orang itu biasanya kalau sudah berusaha, dia tidak sabar, kepingin cepat ngelihat hasilnya. Perasaan cepat ini justru bisa membuat masalah. Jadi manusia itu tidak sabar. Khuliqal insanu min ajal, kata Allah. Manusia itu diciptakan dengan sifat terburu-buru. Tapi dengan sikap terburu-buru ini terkadang kita tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah. Jadi kita harus hati-hati. Al-ajalatu minasyaitan, kata Rasulullah. Terburu-buru itu bagian dari setan. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, kita harus tetap optimis dan kita yakin ini butuh waktu. Saya ada satu cerita, seorang artis ini bernama Majdi Imam. Dia dari Mesir. Majdi Imam ini dari kecil sampai umur 40 tahun lebih, menurut pengakuan dia tidak pernah sholat, bahkan tidak tahu caranya sholat. Hidupnya jadi pemain film. Sehari-hari dia suka minum minuman keras. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia mendapat seorang istri yang solehah. Istrinya ini suka bertahajud, suka sholat malam, dan setiap pagi istrinya setelah tahajud itu menunggu fajar, sampai sholat fajar baca doa begitu. Majdi Imam di sehari-harinya pulang itu waktu subuh. Seringkali di saat dia pulang itu dalam keadaan mabuk. Tetapi istri yang bijaksana ini tidak menghardik suaminya. Dia tetap menyambut suami beliau dengan sopan santun, seperti nasihat Rasulullah kepada Sayyidah Zainab, istri Rasulullah yang bernama Zainab. Suaminya ini namanya Abul As. Abul As ini memerangi Rasulullah waktu perang Badar. Jadi tawanan perang. Apa kata Rasulullah? Hormatilah suamimu. Padahal suami ini memerangi ayahnya, tapi dengan sikap seperti itu suaminya luluh hatinya dan masuk Islam.
Istrinya Majdi Imam ini nampaknya mempunyai kesamaan seperti itu, mengambil hikmah dari kejadian Sayyidah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi datang Majdi Imam ini, seringkali dalam keadaan mabuk, tetapi dia tetap menyambut suaminya dengan senyum, tetap melayani suaminya dengan kesetiaan. Dan begitu seterusnya. Pada suatu hari saya sedang berangkat ke satu pengajian di London, di Inggris, tepatnya di rumahnya Al-Habib Ali Al-Jufri. Waktu saya ketuk pintu, saya dibukakan sama seorang yang wajahnya berseri-seri. Tidak pernah ketemu saya sama orang itu. Pakai baju putih, pakai serban putih, dan jenggotnya juga putih. Saya kaget karena setiap hari saya ke rumahnya Habib Ali. Saya bilang, siapa kamu? Dia tersenyum dan memeluk saya, dan saya pun memeluk dia. Dia bilang, saya Majdi Imam. Kaget saya, loh, Majdi Imam yang dulu jadi pemain film di Mesir itu? Benar, katanya dia. Akhirnya saya tanya, bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai seperti ini? Ceritanya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Dia bilang, saya malu dengan istri saya yang setiap saya pulang, seringkali saya ini mabuk pulang, tapi istri saya menggunakan pakaian sholatnya dan sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah untukku. Dan setiap saya masuk rumah, dia mengatakan kepada saya, mudah-mudahan Allah memberi kamu hidayah. Saya malu. Sekarang Majdi Imam masih hidup dan dia menjadi penyiar televisi Iqra di Saudi Arabia, acara-acara Islami tentang sejarah-sejarah Islam, karena dia tidak mempunyai background agama. Dia cerita sama saya sampai umur 40 tidak hafal membaca surat Al-Fatihah karena keluarga saya bukan keluarga yang religi. Saya tidak mengerti cara sholat itu sampai umur 40 tahun. Tapi bagaimana itu terjadi? Itu terjadi karena kepercayaan sang istri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia optimis dengan Allah, dia optimis dengan usahanya sendiri, dia tidak tergesa-gesa untuk merubah suaminya. Begitu pula suami bisa mengaplikasikan untuk istrinya. Begitu pula seorang ibu bisa mencoba cara ini kepada anaknya. Bahkan kita juga bisa mencoba diri kita untuk mencoba merubah hawa nafsu kita yang terkadang membuat kita bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan, yang terkadang membuat kita untuk menunda-nunda sesuatu yang tidak harus ditunda-tunda. Semuanya itu dasarnya keimanan. Iman itu adalah sesuatu yang termahal dalam tubuh manusia. Iman itu adalah sesuatu yang terkuat dalam tubuh manusia. Di saat keimanan itu gugur, manusia berhenti bekerja. Kenapa Anda melangkah menuju sebuah tempat? Karena Anda meyakini di situ ada sesuatu. Kalau Anda tidak meyakini ada di sesuatu di tempat itu, Anda tidak akan berangkat ke sana. Jadi kita harus percaya sebelum berusaha dan di saat berusaha. Dalam usaha juga gitu. Jadi jangan kita putus asa di saat kita mengalami kendala. Kita harus yakin, mau berusaha, tengah-tengah berusaha menghadapi masalah, dikomentari sama teman, wah usaha ini gak akan jalan, kecil hatinya. Jangan terkoceh dengan komentar orang lain. Di saat Anda yakin, kerjakan dan sabarlah dan tetap optimis. Fa idza azamta, kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Rasulullah waktu perang Badar bertanya sama sahabatnya, dari mana kita memulai barisan? Satu sahabat mengatakan, dari sini ya Rasulullah, dari Badar. Badar itu nama daerah, tempatnya orang, namanya orang Badar. Di situ ada dekat air. Sudah membuat barisan Rasulullah. Sahabat yang lainnya ingin juga memberi memberi komentar, memberi masukan. Melihat temannya memberi masukan, dia mencoba, ya Rasulullah, dari atas gunung saja ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tidak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sampai sudah mengambil keputusan di sini, serahkanlah itu kepada Allah. Tidak ada nabi sudah melangkah mundur lagi, tidak. Ini juga harus kita hayati dalam kehidupan kita. Kita mempunyai niat, pikir betul-betul rencana itu. Kita mau berusaha, sudah yakin dengan usaha tadi, kita harus selalu optimis selama kita masih berusaha itu. Dalam keadaan apapun,
mengalami kendala, mengalami masalah, ada kerikil-kerikil di tengah perjalanan, kita tetap optimis, tetap yakin solusi akan datang, hanya waktunya yang belum tiba. Jadi jangan Anda merasa kecil hati mempunyai anak yang tidak taat kepada orang tuanya, mempunyai anak yang tidak nurut, mempunyai anak yang kurang hormat dengan orang tuanya. Jangan Anda terus, sudah saya serahkan kepada pesantren saja supaya bisa berubah. Coba dulu, karena pendidikan orang tua langsung itu lebih mujarab dan lebih barokah dari pendidikan pesantren terhadap anak Anda sendiri. Di saat Anda sendiri yang mendidik anak itu akan merasakan di saat dia menuju jenjang dewasa, dan dia akan lebih hormat dengan orang tuanya karena dia merasa ini adalah hasil perjuangan orang tua saya, ini adalah hasil pendidikan orang tua saya. Dia akan lebih berbirrul walidain kepada Anda di saat Anda berusaha mendidik anak Anda sendiri ketimbang menyerahkannya kepada sekolahan yang lain. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, jadi kita harus tetap optimis waktu berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan tidak terkoceh dengan komentar orang lain. Kata Rasulullah, istafti qalbak walau aftuk. Jangan kamu gentar. Orang itu bisanya hanya komentar, oh ini sulit, oh ini begini, padahal kalau disuruh mengerjakan belum tentu bisa. Kata Rasulullah apa? Istafti qalbak walau aftuk. Ikutilah hati nuranimu, ikutilah hati nuranimu meskipun orang lain mengatakan begini. Sampai tahu ada seorang khalifah di Turki namanya Mahmud Al-Fatih. Mahmud Al-Fatih ini menyerang kerajaan Konstantinopel yang beragama Nasara itu. Kerajaan yang sangat kuat. Waktu diserang gagal. Stres. Pengikutnya, penasihatnya juga semua mengatakan tidak bisa, ini kerajaan yang kuat, sudah kita menyerah saja. Suatu hari datang syekhnya, guru spiritual Mahmud Al-Fatih, guru sang raja ini, kiainya lah, kasarnya kiai datang. Katanya kiainya apa? Nasihatnya simpel. Wahai Mahmud, Anda bisa, tapi Anda harus mengikuti hati nuranimu. Ikutilah perasaanmu, hati nuranimu yang baik, dan tetaplah berusaha. Optimislah, Allah akan memberi jalan. Diikuti nasihat yang simpel tadi. Nasihat itu selalu simpel, tapi amalnya harus selalu sesuai dengan nasihat. Diikuti sama Mahmud Al-Fatih, diserang sekali lagi, runtuhlah Konstantinopel. Jadi kita harus mengikuti hati nurani, jangan mendengar, wah ini susah, ini begitu, ini begini. Semua dalam masalah itu selalu ada masalah. Dalam usaha itu selalu ada masalah. Selalu harus ada perjuangan. Maka dari itu Rasulullah diturunkan dengan contoh yang banyak perjuangan. Sampai tahu Nabi Yakub waktu Yusuf hilang itu selalu tidak putus asa. Anaknya cari Yusuf. Ini sudah puluhan tahun. Mulai hilang sampai ketemu itu 40 tahun. Tapi tidak pernah berputus asa, selalu optimis. Katanya anaknya, ayah, kamu ini sudah, cara berpikirmu sudah tidak normal. Anak ini sudah hilang puluhan tahun, kamu tetap suruh cari. Kata Nabi Yakub apa? Dalam Al-Quran disebut, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Jadi jangan kamu ini putus asa dengan rahmat Allah. Tidak berputus asa dari rahmat Allah ini kecuali orang-orang yang kafir. Putus asa itu termasuk dosa besar. Menurut sebagian ulama, putus asa, tidak percaya dengan rahmat Allah itu adalah dosa. Jadi kita dalam keadaan apapun, di saat kita sedang berusaha, jangan cemas di saat hasil belum bisa kita lihat. Jangan putus asa, jangan ragu, tetap mau ujian, mau apa saja, mau usaha, mau merubah masalah dalam keluarga, mendidik anak, suami, istri, bisnis kita, semuanya kita rubah dengan ketabahan, dengan kepercayaan. Yang penting itu optimis, yang penting itu percaya bahwa Allah akan memberi solusi. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Itu hanya Allah menguji. Semakin besar masalah yang Anda miliki, semakin besar karunia yang akan diberikan kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak diuji dengan ujian SD, ya dapat ijazah SD. Tapi kalau bisa diuji dengan ujian universitas, dia mendapat ijazah universitas. Begitu pula dalam kehidupan kita, di saat Allah melihat kita lulus dengan ujian yang ringan, ya sama Allah diberi karunia yang ringan.
Tapi kalau kita lulus dengan ujian yang berat, kita akan diberi karunia yang berat. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Nabi Ibrahim tidak langsung dijadikan imam sama Allah, diuji dulu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, diuji, suruh nyembelih Nabi Ismail, suruh membangun Ka'bah, lulus semuanya. Fa'atammahun, diluluskan sama. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang Ibrahim, karena kamu sudah lulus ini, lulus itu, lulus ini, sampean saya jadikan imamnya para nabi. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah imam dari keturunanku. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Jangan takut Ibrahim, dari keturunanmu akan saya jadikan imam, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dan ini yang terakhir adalah kita tetap optimis di saat kita melihat hasil usaha kita ini nihil. Di saat kita melihat hasil usaha kita ini gagal, jadi kita tetap optimis. Jangan cemberut, jangan terus marah-marah, jangan biasanya mudah tersenyum terus tidak mau tersenyum karena melihat apa yang sudah diusahakan itu gagal. Jadi kita harus tetap tenang. Kenapa kita harus tetap optimis? Kenapa kita harus tetap bisa tersenyum? Kenapa kita harus tetap hidup seperti biasanya? Kan kita sudah berjuang macam-macam, terus merugi ini itu, waktu habis, uang habis semuanya. Kok kita harus tetap bahagia? Kok kita harus tetap bersyukur kepada Allah? Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu, karena mungkin itu yang terbaik buat kita. Kita tidak tahu. Jadi di saat Anda tidak diterima di universitas favorit, Anda tidak tahu, mungkin ini yang terbaik buat Anda. Anda melamar pekerjaan, diterima pun juga bisa jadi masalah. Banyak orang yang sudah diterima di universitas favorit, setelah lulus melamar pekerjaan sana ditolak, melamar pekerjaan sini ditolak. Tetap saja santai, tetap saja tenang. Ditolak itu bukan berarti akhir kehidupan, bukan berarti sudah tidak ada lagi jalan keluar. Bisa jadi ini adalah peluang untuk usaha bagi Anda. Berapa banyak orang yang seperti Minyonyor, itu juara 1 di Banyuwangi. Anak itu Minyonyor, pendiri Minyonyor ini orang Banyuwangi, juara 1 di Universitas Banyuwangi. Saya tidak tahu nama Universitas 17 Agustus atau apa. Dia mau melamar pekerjaan di sana tidak bisa. Subhanallah, dia mencoba membuat usaha Minyonyor, dan sekarang usahanya Masya Allah tersebar di mana-mana, mempunyai penghasilan yang besar sekali. Di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, jangan terburu-buru. Kita harus mempunyai feeling, kita harus mempunyai naluri yang didasari oleh kebersihan hati. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita yang lebih baik dari ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan, kata Allah, sampai yang tidak menyukai sesuatu, tapi ini yang terbaik buat Anda. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan sampai yang tidak menyukai sesuatu, ini yang terbaik buat Anda. Ini tidak sampai sukai, tapi ini yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Jadi di saat kita beriman, kita harus mempunyai pasrah kepada Allah. Kita harus mempunyai tawakal kepada Allah. Kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan langsung putus asa. Ada seorang Amerika, dia ini petani, merasa jadi petani sudah bosan. Dia bilang, saya ingin jadi orang kota, pindah ke New York. Sampai di New York, dia mencari pekerjaan. Di sana tidak ada pekerjaan manual. Pergi ke McDonald. Katanya McDonald, kamu punya email. Apa email itu? Saya tidak mengerti. Email itu kirim surat pakai komputer. Waduh, saya tidak tahu itu. Waduh, maaf, kami tidak bisa menerima kamu pekerjaan, tidak bisa menginterview kamu, dan tidak bisa memberi kamu pekerjaan. Cari sana sini tidak dapat. Akhirnya kembali ke dunia pertanian. Akhirnya dia berpikir, coba saya supply sayuran, supply sampai subhanallah jadi besar usahanya. Jadi seorang yang kaya raya. Diwawancarai sama media, apa rahasia kesuksesan Anda? Kata dia, rahasia kesuksesan saya ini karena saya tidak mengerti komputer,
karena saya tidak bisa email. Kalau saya tahu email, saya tidak punya usaha ini, saya jadi pegawainya McDonald. Jadi di saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, berarti ada sesuatu yang lebih baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, optimis melihat kegagalan itu lebih baik daripada optimis di saat kita sukses. Optimis di saat kita gagal, tetap berbaik sangka di saat kita gagal, itu lebih baik daripada kita senang di saat kita sukses. Kenapa? Di saat kita sukses bisa jadi kita lupa bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kita menjadi orang yang sombong. Bisa jadi hubungan kita dengan keluarga kita menjadi renggang. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Di saat kita lupa, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Jadi kita harus selalu optimis di saat apapun. Optimis atau berbaik sangka di saat kita gagal bukan berarti kita itu orang yang bodoh, bukan berarti kita adalah orang yang lugu, tetapi itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kebijaksanaan, menunjukkan kita adalah orang yang cerdik, karena di saat itu kita meyakini ada sesuatu yang masih harus kita benahi di dalam dapur kita. Jadi kita harus pertama kita optimis atau berbaik sangka sebelum mencoba merubah sesuatu atau berusaha. Optimis dan berbaik sangka di saat kita sedang melaksanakan sesuatu, dan yang terakhir kita tetap optimis dan berbaik sangka di saat kita melihat hasil usaha tadi gagal. Kita tetap yakin ini belum waktunya dan akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barangkali masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau menanyakan tentang apa yang saya sampaikan berkenaan dengan kehidupan dia sehari-hari, dipersilahkan. Tidak ada yang tanya ini kayaknya. Tidak ada. Kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannah bi rahmatika daras salam. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنب برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salurkan infak dan sedekah Anda melalui Lajis Baitur Rahman untuk program pemberdayaan yatim piatu, program pemberdayaan fakir miskin, program Fisabilillah, program ekonomi keumatan. Info rekening Masjid Agung Baitur Rahman atas nama Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi
Bank Jatim, nomor rekening 0022435116. Bank BRI, nomor rekening 000705111800500. Bank Mandiri, nomor rekening 1430053005300. Bank BRI Syariah, nomor rekening 10090280228. Bank BNI, nomor rekening 1111777701. Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 28400456670. Bank BNI Syariah, nomor rekening 19900990004. Bank Muamalat, nomor rekening 7370000248. Rekening khusus Lazis Baitur Rahman, Bank Muamalat, nomor rekening 737000555.